Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Barat, dan pengurus wilayah dan cabang-cabang se-Sumatera Barat, Syuriah dan Tanfidiyah. Saya alhamdulillah malam ini bergembira. Pertama saya bertemu kembali dengan Pak Gubernur. Saya betul waktu Wali Kota Padang pembukaan peresmian rumah, saya diundang. Saya senang karena malam ini saya melihat Semara pengurus NU di Sumatera Barat dan cabang-cabang dan punya semangat yang sama. Dan ini sebagai satu pertanda bahwa NU di Sumatera Barat ini akan berkembang, ya, akan maju, apalagi dengan UNU-nya. Ya, dengan UNU ini, Universitas Nahdlatul Ulama ini, apalagi kalau sudah UNU ini bersinergi dengan pesantren-pesantrennya. Ya, artinya tamat-tamatan pesantren itu akan diarahkan untuk terus menimba ilmu di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Dan ini juga penting tentu bagi pemerintah daerah. Ya, karena nanti akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Ya, kita ingin ada dua tentu yang kita ingin hasilkan itu. Pertama itu al-mutafaqqihina fiddin, orang yang betul faham agama, mendalam. Artinya dia memiliki pengetahuan yang akademisi yang tinggi. Karena melalui pemahaman agama yang tinggi itu yang nanti akan meneruskan perjuangan para ulama. Saya tahu di Sumatera Barat banyak sekali dulu. Ada Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ada walaupun bukan orang NU tapi orang Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ya, di Bukit Tinggi, dan Syekh Jamil Jahu. Banyak sekali saya kira. Bahkan saya baru tahu bahwa kerajaan Islam yang tua itu justru adanya di Sumatera Barat, itu di pesisir selatan, Indrapura. Dan itu nanti yang melahirkan juga, yang dari situ juga lahir Syekh Jamaluddin Husain atau disebut Jamaluddin Kubra. Itu juga yang nanti melahirkan wali Songo, ya, di Jawa. Dan saya baru diberitahu bahwa Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu katanya istrinya juga dari Indrapura. Jadi kalau begitu saya ada darah Minangnya kalau begitu saya. Jadi yang pertama kita pentingnya al-mutafaqqihina fiddin, yang betul-betul faham agama, yang akan meneruskan pengembangan ajaran Islam, para ulama. Yang kedua adalah al-mu'ammirin al-arda, yaitu pemakmur bumi. Jadi bumi ini yang diwariskan pada kita ini harus dimakmurkan. Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu dari tanah dan yang meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Ista'marakum, kata ulama itu, kallafakum bi'imaratiha, memberi tanggung jawab untuk memakmurkan. Untuk memakmurkan bumi itu asbabul imarahnya adalah ekonomi. Yang bisa memakmurkan bumi itu ekonominya, baik di bidang pertanian, di bidang perdagangan, di bidang perkebunan, di bidang industri, semua itu imaratul ard. Itu melalui asbabul imarah. Nah kuncinya
Itu miftahul imarah, kunci kemakmuran itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu kuncinya. Dan saya kira itu adanya di perguruan tinggi itu. Itu jadi melahirkan perguruan tinggi ini kita harapkan nanti melahirkan mutafaqqihina fiddin di satu sisi, tapi juga mu'ammirin al-ardha yang memakmurkan bumi. Nah itu sumber daya manusia yang kita harapkan nanti ke depan, baik secara nasional maupun untuk kepentingan daerah. Jadi kalau Pak Gubernur membantu UNO, itu sebenarnya membantu menyediakan sumber daya manusia yang unggul di Sumatera Barat itu sendiri. Jadi nanti tidak jadi beban pemerintah, tapi menjadi yang memberi kontribusi kepada pemerintah. Itulah sebabnya maka pemerintah menjadikan salah satu program nasionalnya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu saya menyokong sekali supaya UNO ini dikembangkan dan juga pesantren-pesantren juga supaya berkembang. Nah, pesantren itu kan dulu itu pesantren itu dua fungsinya itu. Tiga lah dulu itu, tempat tafaqquh fiddin, tempat juga pusat dakwah dan tempat perjuangan. Tempat perjuangan melawan penjajahan. Itu tempatnya di pesantren-pesantren. Dalam rangka hifdzul watan, yang menjaga tanah air. Kan bagi NU itu kan prinsip hubbul watan itu minal iman itu menjadi bagian. Dan bahkan ulama-ulama mutaakhirin sekarang itu menjadikan hifdzul watan itu bagian dari maqasid syariah. Jadi kalau dulu itu Imam Asy-Syatibi, Imam Al-Ghazali itu maqasid syariah itu 5, ya, usulul khamsah, ya, hifdzuddin, hifdzul nafs, hifdzul mal, hifdzul akal dan hifdzul nasal, ya. Tapi ulama belakangan memasukkan juga hifdzul watan, menjaga tanah air. Karena memang di dalam hifdzul watan itu di dalamnya ada hifdzuddin juga, menjaga agama, ada menjaga jiwa juga, dan menjaga harta, dan ada menilai. Karena itu tidak af'alul khamsah, usulul khamsah, tapi usulul sittah. Jadi 6. Dulu bentuk hifdzul watannya itu penjajahan. Sekarang itu hifdzul watannya itu dengan membangun pembangunan ekonomi. Jadi kalau dulu jihadnya itu jihadul qital, perang melawan penjajahan, sekarang itu jihadnya jihad ekonomi, jihad iqtisadi, ya, untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Itu bentuk-bentuk. Karena itu pesantren pun sekarang jihadnya tidak jihad perang melawan penjajahan, tapi melakukan pemberdayaan ekonomi pesantren. Jadi pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi. Karena itu pesantren sesuai dengan undang-undang itu ada 3 fungsinya. Fungsi pendidikan sebagai tafaqquh fiddin, pusat dakwah, dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan sekarang sedang kita galakkan namanya OPOP. OPOP itu one pesantren, one product. Jadi pesantren di Jawa sekarang sudah mulai, tiap pesantren itu ada produknya. Bahkan sudah mulai diekspor. Jadi OPOP ini digerakkan. Ya, ada yang madu, ada yang berbagai produk-produk, ya, yang bisa dihasilkan. Dan di beberapa daerah di Sumatera sudah bagus. Di Lampung itu, bahkan di Bandung itu ada satu pesantren namanya Al-Ittifaq. Dia menghasilkan
melon dan beberapa produk lainnya yang produknya itu sudah bisa dijual di pasar modern, di Superindo dan dibantu oleh Bank Indonesia. Jadi saya minta nanti pesantren ini, ada persatuan pesantren, tadi saya lihat nanti bersama-sama dan sudah berjanji dengan saya dengan Bank Indonesia. Mungkin Bank Indonesia cabang Sumatera Barat, perwakilan Sumatera Barat, itu nanti akan memberikan bimbingan dan edukasi, membantu pengembangan ya, di pesantren-pesantren. Kita harapkan juga nanti pesantren. Beberapa waktu yang lalu juga saya ketemu dengan Gubernur BI dan masih tetap ya, dan kita pesantren kita harapkan menjadi Hamzah Wasal. Hamzah Wasal itu huruf Hamzah yang menjadi penyambung kalimat sehingga menjadi untaian kata yang indah. Itu namanya Hamzah Wasal. Ya, jadi pesantren menjadi Hamzah Wasal, mengembangkan produk-produk yang masyarakat itu, nanti pesantren yang menjadi Hamzah Wasalnya, yang mengembangkan. Itu, dan Gubernur BI sudah berjanji dengan saya dan sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Ya, jadi karena itu nanti pesantren akan bisa mandiri, ya, seperti juga yang pernah terjadi di beberapa tempat. Nantinya mampu bisa mengembangkan ekonominya. Jadi dia tetap i'dadul mutafaqqihin, tapi juga dia menjadi pusat pemberdayaan masyarakat di daerahnya. Mungkin Pak kalau ada nanti bisa juga perwakilan pesantren melihat model pesantren yang dikembangkan di Al-Ittifaq di Bandung. Ya, bisa difasilitasi dan bagaimana pesantren bisa mandiri dan bahkan dia punya 30 pesantren bahkan lebih ya yang bisa dibina dari segi aspek ekonominya. Jadi saya kira itu, saya nanti mudah-mudahan Pak Ketua Wilayah dan Pak Rektor, ya, apa yang bisa kita bantu dengan bersama-sama, berjamaah kita bergotong royong, berta'awun, saling membantu, saling menopang, ya syuddu ba'duhum ba'da, satu sama lain saling menopang, kalbunyan seperti satu bangunan, dan insya Allah saya kira cita-cita kita akan memang itu perlu perjuangan dan tidak boleh putus asa. Ya, para ulama dulu itu seperti itu, berjuang, membangun, bahkan dulu mungkin lebih berat lagi dari tidak ada. Dari mulai hanya 1-2 orang, tetapi bisa menjadikan Indonesia menjadi mayoritas Muslim, 87%. Ya, kan tidak mungkin kita 100% itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, walau harastum, walaupun kamu itu mau, tidak mungkin semua 100% itu. Nah, yang kita harus bangun, ya yang ada ini. Bagaimana menguatkan takwiyahnya, bagaimana kemudian juga himayahnya, menjaganya. Karena itu saya katakan NU itu lebih utamanya itu bukan mengislamkan orang,
tapi mensantrikan orang. Jadi bagaimana mensantrinisasi, ya, bagaimana orang-orang yang belum jadi santri ini, belum menjalankan, belum muslimnya kafah itu dikafahkan ini. Ya, 87% itu sudah cukup jumlah itu. Yang penting jangan kurang. Ya, dan tidak mungkin kita membuat orang Indonesia itu 100% muslim semua itu. Saya kira tidak perlu, tapi bagaimana jadi santri semua yang 87% itu. Ya. Namanya santrinisasi. Barangkali itu yang kita perlukan. Insya Allah kalau itu kita bisa, program kita itu akan diberkahi oleh Allah. So, kalau tidak, itu yang menyebabkan kita tidak berhasil. Ya. Karena ada sebagian dari kita yang tidak patuh. Nah, itu yang menjadi kita tidak mendapat kemenangan. Ya. Seperti pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang Uhud itu, yang tadinya menang, tapi ada tukang panah itu, rumat yang ditempatkan di Bukit Uhud itu turun dia karena tertarik dengan dunia, dengan rampasan, dia lari, turun. Akhirnya tentara musyrik itu balik lagi menyerang. Jadi kalah. Padahal kalau waktu perang Badar itu dibantu oleh malaikat. Ya. Nudidkum bi amwal bi salasati alafin minal malaik. Tapi waktu perang Uhud itu tidak dibantu. Kenapa? Karena ada yang tidak patuh. Jadi kalau ada yang tidak patuh, tidak disiplin, ya itu hancur semua. Wa fihim Rasulullah. Padahal masih ada Rasulullah di situ. Tapi oleh Allah tidak dibantu. Kenapa? Sebagian umat di situ yang tidak disiplin. Ya. Nah, bagaimana kita itu? Bukan sedikit umat yang justru tidak disiplin menjalankan ajaran agama itu jumlahnya cukup besar. Bagaimana kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memperbaiki umat ini, mensantrikan umat ini menjadi tugas kita bersama. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Saya sekali lagi, Pak Gubernur tolong dibantu ya, untuk di daerah-daerah dan kita nanti dari pusat, ya saya akan dorong dan saya berharap UNU Sumatera Barat akan menjadi UNU yang terbaik di Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.